Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau berbagi informasi terkait dengan digital marketing yang sudah aku pelajari dan lebih spesifiknya akan membahas mengenai marketing campaign. Video ini bakalan panjang dan aku harap bakalan ditonton sampai habis karena nanti aku bakalan bahas banyak hal mengenai marketing campaign ini. Sebelum bahas mengenai marketing campaign lebih detail, kita harus tahu dulu nih, campaign itu apa sih? Nah, campaign ini adalah istilahnya pemasaran ataupun iklan yang merupakan kegiatan untuk mempromosikan produk atau jasa melalui berbagai jenis media, misalnya televisi, radio, media cetak, hingga platform online. Adanya campaign ini sangat penting karena akan bermanfaat menjadikan brand ataupun suatu merek bisnis itu lebih dikenal di masyarakat, khususnya pada target pasar bisnis. Nah, ketika suatu produk itu sudah dikenali oleh banyak orang, maka calon pelanggan akan lebih aware dan tertarik sehingga akan membeli produk tersebut dan berkemungkinan di lain waktu akan membeli lagi ataupun menceritakan kepada orang lain untuk membeli produk tersebut. Oke, sekarang masuk ke marketing campaign. Jadi marketing campaign adalah serangkaian kegiatan pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan kesadaran merek, pemasaran produk baru, ataupun pemeliharaan hubungan dengan pelanggan atau disebut dengan CRM. Aku kasih contoh terkait dengan CRM. Misalnya kamu membeli suatu produk baju di suatu toko online. Nah, di situ kamu mencantumkan nomor WhatsApp dan email kamu. Di suatu hari nanti ataupun di suatu saat, kamu bakalan dihubungi oleh mereka melalui email ataupun WA tadi dan menawarkan terkait dengan diskon ataupun produk yang baru luncur. Itu disebut sebagai CRM. Mereka itu lagi melakukan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Biar nggak bingung, mari kita bedah dulu apa itu perbedaan dari marketing dan campaign. Jadi marketing adalah proses komunikasi ataupun promosi kepada target audiens secara umum, mana mereka itu bakalan mengelola seluruh aktivitas, konten, dan channel, baik itu offline ataupun online. Sedangkan campaign itu mereka lebih spesifik untuk menginformasikan suatu USP, fitur, benefit, ataupun hal tertentu. Misalnya memberikan adanya fitur baru di aplikasi yang kita punya agar orang tahu dan bisa memakai. Terkait dengan jangka waktu, kalau marketing itu aktivitasnya panjang dan terus-menerus, contohnya bikin strategi marketing selama 1 tahun, sedangkan campaign itu lebih spesifik untuk periode waktu tertentu. Contohnya itu adalah Shopee 33 Grand Fashion Sale Midnight Sale 3 Maret dari tengah malam hingga 2 pagi. Ada gratis ongkir 0 rupiah semua toko, dijamin diskon 50% dan checkout fashion gratis. pada marketing akan menjadi high level strategi dari sebuah brand, contohnya itu channel dan aktivitas, sedangkan pada campaign merupakan bagian dari marketing yang spesifik mempromosikan informasi tertentu pada periode khusus, yaitu contohnya tadi di Shopee yang promo 3.3 pada bulan Maret. Pada Traveloka, kalau marketingnya itu punya strategi campaign online-nya melalui ads, sosial media, dan blog. Kalau offline-nya itu berupa billboard yang bakalan dipasang di bandara ataupun event-event tertentu. Contoh dari kampanyenya, Traveloka meluncurkan fitur Traveloka Pay Later agar usernya bisa liburan dulu dan bayar kemudian, dipromosikan secara online dan offline di 2024. Jenis-jenis campaign itu ada banyak dan di sini cuma mau nyebutin ada 5 jenis campaign yang menurutku penting ya. Dan untuk detail terkait dengan jenis campaign ini mungkin bakalan dibahas di next video. Yang pertama itu ada SEO atau SEM campaign. Yang kedua ada sosial media atau digital campaign, email marketing campaign, audio campaign, dan yang kelima adalah event campaign yang dilakukan secara offline. Tipe-tipe campaign marketing itu ada 3 macam. Yang pertama adalah always on campaign ataupun selalu ada campaign dan bisa dipakai kapan saja, yang mana menjelaskan secara keseluruhan apa yang merek ataupun bisnis tersebut coba tawarkan, yang mana bakalan membangun persepsi dan image yang baik berupa corporate action, brand campaign, message emosional, dan sosmed konten. Contohnya adalah drive-thru McD dengan tagar beda roda satu jalur. Yang kedua ada tactical campaign yang mana hanya untuk periode tertentu dan bersifat sementara, yaitu mengkomunikasikan tentang promosi, diskon, dan produk baru yang hanya bersifat sementara namun punya kepentingan untuk menaikkan bisnis. Contohnya adalah Dia, seller yang selalu kasih barang terbaik untukmu. Belanja di toko Dia bisa untuk berlipat ganda. Ayo cek tokonya di Tokopedia. Yang ketiga adalah seasonal campaign, yang mana akan menumpang kepada momentum yang banyak dibicarakan orang-orang sehingga merek ataupun bisnisnya itu bisa terangkat dan jadi omongan orang-orang. Contohnya bangkitnya kekuatan. Ini
Next adalah elemen campaign marketing, yang mana dasar dari campaign marketing itu ada 5. Yang pertama adalah tujuan dari campaign marketing, yaitu untuk menetapkan tujuan yang jelas dan terukur yang merupakan langkah awal dalam merencanakan campaign pemasaran yang berupa peningkatan penjualan, pengenalan merek, dan pembaruan produk ataupun yang lainnya. Yang kedua ada target audience. Siapa target audience yang bakalan jadi pelanggan potensial yang ingin kita jangkau. Yang ketiga ada pesan campaign, yang mana pesan yang kuat dan relevan untuk komunikasi dengan target audience akan mencerminkan nilai-nilai dari merek ataupun dapat menarik perhatian dari audiens. Yang keempat, ada media sebagai saluran yang sesuai untuk mencapai target audiens yang akan melibatkan media cetak, digital, sosial, ataupun pemasaran langsung dan tergantung dari karakteristik audiens dengan tujuan campaign. Terakhir adalah waktu, yang mana menjadwalkan campaign untuk waktu yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilannya. Bisa lebih efektif pada waktu tertentu seperti musim liburan atau periode penjualan khusus. Next, ada campaign framework sebagai basis pengembangan media strategi, yang meliputi membuat campaign brief, membuat creative brief, menentukan media channel, menyusun media plan atau strategi, dan menentukan matriks untuk mencapai objektif. Terkait langkah-langkah menyusun campaign framework ini, lebih jelas dan detailnya itu seperti apa caranya, mungkin aku bakalan bahas di video terpisah, takutnya kepanjangan, karena judul dari video ini terkait dengan creative marketing campaign dan langkah-langkah serta pembahasan mengenai ini sudah aku bahas sebelumnya, dan ini adalah contoh dari marketing campaign dari sebuah brand yang sudah aku bikin. Ini adalah dari brand 1 Million, yang mana aku sebagai seorang campaign strategis yang bekerja di sebuah brand fashion pria dewasa yang bernama 1 Million. Menuju tahun baru, aku dan tim menyusun sebuah campaign New Year Sale 50%. Aku bakalan bikin campaign brief untuk brand dari 1 Million ini. Pertama, aku menentukan dulu objektifnya, yang mana objektif dari brand ini adalah bertujuan untuk meningkatkan penjualan selama periode tahun baru dengan penawaran diskon dan promosi, yaitu 50%. Dan ideasnya New Year Sale 50% penawaran diskon eksklusif di tahun baru. Dan aku menggunakan tagar dari New Year New Style, The 1 Million Sale. Selanjutnya, aku menentukan segmen, yaitu ada segmen demografi dan psikografi. Untuk segmen demografi, yaitu berusia 20 hingga 45 tahun, dan seorang pekerja kantoran dengan ekonomi menengah ke atas, karena harga dari brand 1 Million ini lumayan pricey. Dan untuk dari segmen psikografinya, yaitu fashionable dan mengikuti tren berpakaian masa kini. Bagaimana cara aku mencari tahu segmen demografi dan psikografi ini? Mungkin next video aku bakalan bahas ya. Nah, setelah beberapa hal tadi udah aku tentukan, yang terakhir adalah aku menentukan campaign-nya ini mau dibawa kemana. Nah, untuk campaign dari brand 1 Million ini, aku bakalan menggunakan Meta Ads dan Google Ads, yang mana usernya ini akan melihat iklan ini, lalu mengarahkannya ke website. Selanjutnya dari website akan mengarahkan ke e-commerce, bisa melalui Shopee ataupun melalui Tokopedia dari brand 1 Million ini. Dari situ user bakalan melihat-lihat dan comparing ataupun membandingkan harga mana yang lebih murah, barulah user akan memutuskan apakah membeli produk ini ataupun tidak. Demikianlah contoh dari membuat campaign brief dan beberapa pembahasan yang sudah aku bahas sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat dan aku bakalan banyak-banyak bikin video terkait dengan digital marketing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.